Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Sansori dengan NIM 5200711049. Di sini saya membuat video ini untuk tugas UTS mata kuliah pengukuran dan instrumentasi mengenai multimeter. Langsung saja kita ke materinya. Pertama ada galvanometer. Galvanometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur seberapa kuat arus yang beda potensial listrik yang relatif kecil. Bagian-bagian galvanometer, yang pertama ada skala, yang kedua ada magnet, yang ketiga ada coil, yang keempat ada spring, yang kelima ada magnet lagi, yang keenam ada pointer. Selanjutnya, arus searah mengalir melalui kumparan dan menghasilkan medan magnet bertindak melawan magnet permanen. Maka kumparan memutar dan menggerakkan petunjuk. Selanjutnya ada ampermeter, alat untuk mengukur kuat arus listrik dalam rangkaian tertutup. Ampermeter biasanya dipasang secara seri dengan elemen listrik dalam praktikum sumber listrik arus arah. Ampermeter biasanya digunakan untuk mengukur besarnya arus yang mengalir pada kawat penghantar. Kesalahan kalibrasi. Salah satu kesalahan yang terjadi dalam suatu ampermeter yang nyata adalah kesalahan kalibrasi. Timbulnya kesalahan ini karena permukaan meter mungkin tidak ditandai secara cermat, atau dengan kata lain, membuat tanda atau skala yang tidak cermat. Tidak jarang ampermeter yang mempunyai tanda atau skala pada permukaan yang tidak seragam bagian-bagiannya, karena penyimpangan jarum tidak berbanding secara tepat dengan harga arusnya. Maka, penyimpanan tersebut biasanya menunjukkan harga arus yang kurang tepat. Untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan dengan cara memasang suatu ampermeter standar yang dihubungkan seri dengan ampermeter yang akan dikalibrasi. Kesalahan pembebanan. Kesalahan lain yang ditemukan dalam pemakaian ampermeter adalah kesalahan yang disebabkan oleh adanya hambatan dari ampermeter tersebut. Pemasangan ampermeter pada cabang rangkaian akan menambah hambatan. Penambahan hambatan menurunkan arus yang mengalir dalam rangkaian. Penurunan arus mungkin kecil sehingga dapat diabaikan atau mungkin agak besar, tergantung dari hubungan antara hambatan ampermeter dan hambatan dari rangkaian pengetesan. Gambar 2-10A rangkaian meter menunjukkan rangkaian tanpa meter terus mengalir sebesar IM. Ini merupakan arus sesungguhnya yang ingin diukur dengan hubungnya ampermeter seri dengan cabang tersebut. Pada gambar 210B, akibat adanya hambatan ampermeter, maka arus pada cabang tersebut akan berubah itu menjadi sebesar IDM. Arus IDM ini merupakan arus yang ditunjukkan oleh ampermeter. Voltmeter adalah sebuah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada dalam sebuah rangkaian listrik. Susunan paralel sesuai dengan lokasi komponen yang diukur pada 3 lempengan lembaga yang ada di dalamnya. Semua lempengan itu terpasang pada bakelit yang sudah terangkai dalam sebuah tabung plastik maupun kaca. Mengubah batas ukur. Suatu voltmeter DC yang sederhana dapat dibuat dengan memasang hambatan secara seri dengan ampermeter. Bila tegangan pada ujung-ujung masukan adalah V, arus yang mengalir melalui ampermeter I, hambatan yang diseri adalah RS, maka hubungannya dapat dituliskan V sama dengan RS tambah RM I titik titik. Hambatan masukan voltmeter.
Hambatan masukan adalah jumlah dari hambatan seri dan hambatan meter. Hambatan masukan RIN, Rin sama dengan Rs tambah Rm. Selain itu, hambatan masukan juga dapat dihitung dari Rin sama dengan V per I. Sedangkan harga Rin adalah tetap untuk suatu kondisi arus tegangan. Sehingga secara pasti dapat dituliskan dengan Rin sama dengan VFS per IFS. S sama dengan 1 per IFS dengan arti bahwa S adalah sensitivitas dari voltmeter dan IFS adalah arus skala penuh dari voltmeter. Dikatakan bahwa sensitivitas adalah kebalikan dari arus skala penuh. Satuan sensitivitas adalah 1 dibagi dengan ampere atau ohm per volt. Kesalahan pembebanan voltmeter. Seperti hal pada ampermeter, bila dipakai untuk mengukur arus yang mengalami penurunan arus akibat adanya hambatan dari ampermeter tersebut, besar kecilnya penurunan arus tersebut tergantung atas perbandingan hambatan ampermeter terhadap hambatan Thevenin dari rangkaian. Demikian halnya pemakaian voltmeter untuk mengukur tegangan juga akan mengalami penurunan tegangan. Besar kecilnya penurunan tegangan tersebut tergantung atas perbandingan hambatan dalam. Selanjutnya, ohmmeter. Ohmmeter adalah suatu perangkat yang difungsikan untuk mengukur jumlah listrik yang dihasilkan dari suatu pergeseran. Gerakan pergeseran tersebut seperti suatu elektron yang melewati sebuah konduktor atau hantaran listrik. Hal ini juga dikenal dengan istilah hambatan listrik dengan nilai yang diberi satuan ohm. Rangkaian dasar ohmmeter seri. Suatu ohmmeter sederhana dapat dibuat dengan menggunakan baterai, ohmmeter, dan hambatan. Bahwa RO merupakan hambatan yang dapat diatur, biasanya ohmmeter dinolkan lebih dulu sebelum digunakan mengukur hambatan Rx yang belum diketahui besar hambatannya, dengan cara ujung-ujung AB dihubung singkat dan hambatan RO diatur untuk menghasilkan arus skala penuh yang mengalir melalui ampermeter. Ini berarti IFS sama dengan VO per RO. Rangkaian dasar ohmmeter paralel. Ohmmeter dibangun dengan menggunakan voltmeter. Sumber arus konstan dan resistor yang diukur. Prinsip yang digunakan adalah bila arus konstan dialirkan pada Rx yang tidak diketahui, maka beda tegangan pada ujung-ujungnya. Rx sebanding dengan nilai Rx. Semakin besar nilai Rx, semakin besar beda tegangan yang terukur. Batasan tegangan pada ujung-ujung resistensi menentukan cakupan pengukuran nilai resistansi. Multimeter elektronik analog. Kelebihan multimeter elektronik: dalam pengembangan multimeter menggunakan komponen aktif elektronik yang biasanya berfungsi sebagai penguat. 1. Resistensi masukan multimeter elektronik lebih tinggi dan stabil di semua cakupan pengukuran. Yang kedua, pada saat berfungsi sebagai pengukur arus resistansi, multimeter elektronik cukup rendah sehingga dapat mencegah kesalahan ukur karena efek pembebanan. Yang ketiga, skala resistensi dari multimeter elektronik arah penyimpangan jarum sama seperti pada jangkauan tegangan arus atau sehingga tidak membingungkan. Nomor 4, menggunakan tegangan rendah sehingga memungkinkan untuk mengukur resistensi junction BJT tanpa merusakkan transistor. Kalibrasi voltmeter. Kalibrasi diperlukan untuk melihat tingkat ketelitian materi dibandingkan dengan meter standar jika dimungkinkan, atau meter yang mempunyai tingkat ketelitian tinggi yang sudah diketahui. Karena kalibrasi dengan meter standar
mahal, maka mengkalibrasikan meter tidak perlu semua meter dikalibrasikan pada lembaga yang berkompeten. Kalibrasi dapat dilakukan sendiri dengan membandingkan tingkat ketelitian dengan meter yang telah dikalibrasi. Prosedur kalibrasi dilakukan dengan langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, pilih meter standar dengan tingkat ketelitian 0,1% sampai 0,5%. Nomor 2, rangkaian kalibrasi tegangan disusun seperti gambar di bawah ini. Batas ukur meter ditetapkan misal pada batas ukur 10 volt. Nomor 4, sumber tegangan diatur pada 10 volt. Nomor 5, membuat tabel pengamatan. Nomor 6, tegangan sumber divariasi sepanjang harga dari 0 sampai 10 volt, misal tegangan jangka pengukuran 2 volt. Pengukuran tegangan DC. Nomor 1, atur knob memilih cakupan pada cakupan yang tetap. Colok meter negatif, meter positif. Gunakan colok hitam pada tegangan negatif dari rangkaian yang diukur dan colok merah pada tegangan positif. Nomor 3, baca gerakan petunjuk tegangan dan skala DCV A ampere. Bila petunjuk kecil tidak terbaca, cek kembali apakah rangkaian sudah benar. Nomor 5, bila rangkaian sudah yakin benar, pindahkan pelan-pelan knob pemilih cakupan hingga menunjuk berada pada posisi yang mudah dibaca. Nomor 6, hindari pengawatan pengukuran tegangan DC yang salah seperti di bawah ini. Pengukuran tegangan DC yang salah itu yang positif masuk ke power supply yang negatif, dan yang negatif masuk ke power supply yang positif. Itu bahaya. Pengukuran tegangan AC. Yang pertama, pindahkan knob pemilih cakupan pada cakupan AC volt yang tepat. Nomor 2, pasangkan colok meter pada rangkaian yang diukur secara paralel. Nomor 3, baca gerakan jarum petunjuk dengan skala V dan A. Gunakan batas ukuran 250 volt AC pada pengukuran sumber tegangan AC dari PLN. Nomor 4, karena instrumen ini bekerja pada sistem nilai pengukuran rangkaian tegangan AC gelombang sinus, maka bila digunakan pada gelombang AC, nilainya mungkin terjadi kesalahan. Nomor 2, pasangkan colok meter pada rangkaian yang diukur secara paralel. Baca gerakan jarum petunjuk dengan skala V dan A. Gunakan batas ukur 250 volt AC dan ukuran sumber tegangan AC dari PLN. Tadi udah. Nomor 5, baca hasil pengukuran dibaca pada skala AC volt. Multimeter elektronik digital. Multimeter digital tipikal ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Memperagakan hasil pengukuran berupa angka discrete ini lebih baik daripada menunjukkan simpangan jarum pada skala bagaimana yang digunakan pada instrumen analog. DMM bertambah populer karena harga instrumen menjadi kompetitif. Keunggulan dibanding meter analog, hasil pengukuran terbaca langsung mengurangi kesalahan manusia, kesalahan paralaks, dan pengukuran lebih cepat. Pengembangan selanjutnya adalah otomatis cakupan pengukuran dan polaritas sehingga dapat mengurangi kesalahan pengukuran dan lebih tidak ada kemungkinan kerusakan meter yang disebabkan oleh adanya beban lebih atau terbalik polaritasnya. Dalam beberapa kasus, disediakan hard copy hasil pengukuran dalam bentuk kartu atau pita berlubang. Digital multimeter sampai sekarang masih terbatas dalam parameter nonlinear
tidak dapat diukur. Lebih jauh lagi, keakuratan sekarang ini tidak sebanding dengan harganya. Bagian-bagian multimeter. Pertama, pencacah atau peraga. Bagian ini terdiri pencacah 3,5 digit, memori decoder, dan di ranti peraga. Bagian ini memiliki input, cout, transfer, dan reset. Kontrol logik bagian ini berfungsi membangkitkan puls yang diperlukan oleh rangkaian untuk perputaran masukan, dihitung, dan mengontrol fungsi pencacah. Nomor 3, master clock. Rangkaian ini terdiri kristal osalator pembagi frekuensi untuk pewaktuan semua pengukuran. Nomor 4, pembentuk gelombang masukan input wave shaper. Rangkaian ini difungsikan selama pengukuran frekuensi periode mengubah sinyal masukan ke dalam bentuk yang tepat untuk menghubungkan ke rangkaian logik. Nomor 5, time control. Fungsi bagian ini digunakan untuk memulai dan menghentikan pencacah pada saat pengukuran. Nomor 6, voltmeter dan pengubah analog ke digital. Bagian ini berisi rangkaian impedansi, masukan yang tertinggi, penyearah, pengubah tegangan ke waktu dual ramp, digunakan untuk pengukuran tegangan yang resistansi. Prinsip perubahan tegangan analog ke digital dijelaskan di bawah ini. Perubahan analog ke digital. Karena prinsip kerja rangkaian digital adalah 0 dan 1, atau ada dan tidak ada tegangan, maka tentu sinyal analog yang bersifat kontinu harus diubah ke dalam bentuk diskrit. Hal ini dinamakan pengubah analog ke digital atau ADC, analog to. Sederhana menggunakan 3 elemen utama, yaitu pencacah, pengubah digital ke analog, dan komparator dirangkai seperti. Untuk kesederhanaan, kontrol logika dihilangkan dari diagram. Pada siklus awal counter direset sehingga memberikan keluaran 0. Demikian juga keluaran pengubahan digital ke analog VB sama dengan 0 volt. Ini diaplikasikan pada salah satu masukan komparator. Tegangan analog masukan diberikan melalui rangkaian simple hold, keluarnya VA diumpankan pada masukan lain dari komparator. Sepanjang tegangan analog VA masih lebih besar dari VB, keluaran komparator akan berlogika 1 dan gerbang N. Enable mengikuti pulsa clock yang masuk pencacah. Pencacah menghitung diawali dari 0. Setiap menghitung keluaran tegangan mengubah digital ke analog, VB bertambah satu tangga. Ini akan berlanjut sampai tangga bentuk gelombang melalui nilai tegangannya sinyal analog VA. Pada saat inilah keluaran komparator 0, gerbang disable, dan menghentikan perhitungan pencacah. Pengukuran tegangan pada DC. Selektor yang pertama, selektor ditempatkan pada posisi tegangan DC. Kedua, colok merah pada meter positif dan colok hitam pada polaritas negatif. Cakupan batas ukur dipilih tertinggi bila pembatasan cakupan tidak otomatis. Setelah yakin semua benar, power meter di-on-kan. Pengukuran tegangan AC. Yang pertama, selektor ditempatkan pada posisi tegangan AC. Cakupan batas ukur dipilih pada posisi terbesar jika pembatas cakupan tidak otomatis. Nomor 3, colok merah ditempatkan pada polaritas positif dan hitam pada negatif. Bila sudah yakin benar, baru power di-on-kan. Satukan diperhatikan agar tidak salah dalam membuat data pengukuran. Saya rasa itu cukup. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.